buat kamu yang suka trading dan bingung mau pakai indikator apa untuk memprediksi harga kedepannya, pakai indikator ini. Dengan indikator ini, tradingan kamu bisa lebih cuan, lebih gampang, lebih mudah, lebih cepat, dan juga pastinya lebih cuan. Indikator apa yang akan saya bahas? Yaitu indikator. Balik lagi bareng gue Heditan di channel gue. Dan kali ini gue akan memenuhi request teman-teman di video-video yang sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, sebelumnya itu saya mengupload video tentang kelas Fibonacci versi lengkapnya berdasarkan teori-teorinya sampai bagaimana caranya menggunakan di market. Nah, jadi video sebelumnya sayangnya memang ada sedikit kesalahan ketika editing dan sensoring ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini ada komen, aduh kok nggak ada suaranya nih, padahal materinya sangat menarik. Kenapa? Kapan dibuat ulang ya? Suaranya guru, ya Allah ya. Dari part 1 gini terus, editornya keterlaluan. Materinya padahal bagus dan juga penting sih, tapi sayangnya ngadat-ngadat. Nah itu ya. Nah makanya sesuai requestan teman-teman, gue akan re-upload. Tapi bukan cuma re-upload, gue akan membahas materi ini kembali ya, tentunya dengan video yang lebih baru dan juga penjelasan yang lebih fresh lagi. Nah buat teman-teman yang gak sabar, langsung aja kita bahas kelas trading Fibonacci retracement. Apakah Bapak dan Ibu sudah lelah belajar ilmu trading? Ribuan indikator teknikal, ribuan materi teknikal, Fibonacci chart pattern, candlestick pattern, harmonic pattern, semuanya pusing. Tenang, Bapak Ibu tidak sendirian. Ikuti kelas Gold Hack. Di kelas Gold Hack ini, kami akan membagikan cara trading yang paling simple di market gold secara harian, di mana Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya hanya 5 menit sehari. Tanpa perlu pakai indikator, ngapalin chart, pakai robot. Metode ini sendiri sudah kami praktekkan selama 5 tahun terakhir. Dan di kelas nanti kami tidak akan membagikan terlalu banyak teori, tetapi kami akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya trading langsung di market emas. Untuk Bapak dan Ibu yang mau tahu bagaimana caranya, Bapak dan Ibu bisa langsung klik saja link di bawah ini. Saya tunggu di kelas nanti. Oke teman-teman, kita akan mulai kelasnya. Hari ini adalah sesi trading class, di mana kita akan bahas cara menggunakan Fibonacci untuk mendapatkan profit yang besar. Ya, gimana sih caranya? Nah, yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah, apa aja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Pada video kali ini kita akan membahas apa itu Fibonacci, lalu Fibonacci di alam semesta itu seperti apa, dan juga penggunaan Fibonacci di market forex ataupun market emas ya. Ya pokoknya kurang lebih market trading. Nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Nah buat teman-teman yang belum tahu Fibonacci, wajib banget untuk mengetahui ini ya, supaya teman-teman tahu nih kalau mau menganalisa Fibonacci ini asalnya dari mana nih ya. Apa sih itu Fibonacci? Nah Fibonacci itu adalah sebuah bilangan deret. Oke, atau deret bilangan ya, dimana kalau teman-teman lihat di sini ada rumusnya Fn 0 1 atau Fn-1 tambah Fn-2. Oke, kalau teman-teman bingung ya, kalau teman-teman pusing, gak apa-apa, abaikan aja. Yang penting teman-teman tahu kalau ini berdasarkan sebuah rumus ya. Nah, nanti hasil akhirnya kalau kita menghitung rumusnya, kita bisa lihat 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 dan seterusnya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ini cara ngitungnya gimana nih, kalau diajarinnya seperti ini biasanya akan jadi lebih gampang ya. Jadi sebenarnya ini tinggal penjumlahan aja deret sebelumnya dengan yang sebelumnya lagi. Misalnya 0 tambah 1 berapa? 1 ya kan? Terus 1 tambah 1 berapa? 2. 1 tambah 2 berapa? 3. Tuh, jadi deret terus. 2 tambah 3 berapa? 5. 3 tambah 5 berapa? 8. 8 tambah 5 berapa? 13. 13 tambah 8 berapa? 21 ya. Tuh. Dan seterusnya sampai bisa sampai tak terhingga ya angkanya ya. Nah, sekarang karena kita udah tahu dari manakah asalnya, kita bisa langsung lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, jadi si bilangan Fibonacci ini sebenarnya ditemukan oleh Leonardo da Pisa atau memang dikenal sebagai Fibonacci ya. Makanya namanya juga bilangan Fibonacci. Dimana si Leonardo da Pisa ini adalah seorang matematikawan yang lahir kurang lebih di tahun 1100-an ya teman-teman. Jadi udah lama banget, kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Tapi memang karena kejeniusannya luar biasanya Fibonacci ini, deret bilangannya sangat-sangat bermanfaat untuk kita ya, baik di trading ataupun di
kehidupan sehari-hari ya. Di deret Fibonacci ini ternyata ada satu yang luar biasa, yaitu golden ratio, yang ternyata sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan kita dan juga tentu saja untuk trading. Nah, apakah itu Fibonacci golden ratio? Nah, dan sebelum kita ke sana, kita harus lihat dulu Fibonacci numbers-nya. Nah, untuk Fibonacci numbers kan teman-teman sudah tahu ya, kalau angkanya deretnya 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 dan seterusnya. Nah, sekarang teman-teman harus bayangkan bagaimana untuk mengetahui golden ratio Fibonacci. Ini teman-teman tinggal membagi angka sesudah ke angka sebelum. Jadi yang ini kan 2/1, jawabannya adalah 2. Nah, berikutnya 3/2. Jadi 3 dibagi 2. Jadi angka sesudah dibagi angka sebelum dapat 1,5. Lalu angka 5 dibagi angka 3 dapat 1,67. Lalu berikutnya angka 8 dibagi angka 5 ya. Dan seterusnya. Kalau kita lakukan terus pembagian angka sesudah dengan angka sebelum, maka yang kita dapatkan adalah angka 1,618 ya kan. Jadi semakin mendekati angka 1,618 dan semakin jauh ke belakang semakin mendekati 1,618. Dan artinya angka ajaib ini yang muncul di deret bilangan Fibonacci adalah golden ratio ya. Jadi teman-teman harus hafalin ini, 1,618 adalah golden ratio Fibonacci. Oke ya. Nah, nextnya ya, sekarang kita udah tahu nih angka golden ratio. Nah, sekarang itu ternyata ada satu lagi ya, ada satu lagi angka yang luar biasa, yang gak kalah luar biasa, yaitu adalah angka yang dibalik. Kalau tadi kita membagi antara angka sesudah ke sebelum, sekarang kita membagi angka sebelum dengan angka sesudah ya. Nah, jadi 1 bagi 2 adalah 0,5, 2 bagi 3 nih, angka sebelum dibagi angka sesudah, jadi 2/3 atau 0,67. Nextnya lagi 3 dibagi 5, angka sebelum dibagi angka sesudah dapat 0,6. Angka sebelum dibagi angka sesudah 5 bagi 8 jadi 0,625. Dan seterusnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lakukan terus pembagian ini, angka sebelum dengan angka sesudah, maka angka yang akan kita dapatkan semakin lama semakin mendekati dengan 0,618. Dimana artinya ini adalah inverse golden ratio ya, 0,618 teman-teman. Ini dia. Jadi kita punya dua angka yang namanya golden ratio ya, walaupun yang satu inverse, yaitu 0,618 dan juga 1,618 ya. Jadi ini wajib banget diingat kalau ketika kita mau menggunakan Fibonacci. Nah, sekarang kita akan masuk ke slide yang berikutnya. Nah, ternyata golden ratio tadi yang kita tadi angkanya dapat 0,618 dan juga 1,618 itu merupakan angka yang ajaib yang entah kenapa muncul di alam semesta secara misterius. Mau di alam semesta, mau di arsitektur, biologi maupun di stock chart itu ternyata muncul. Kayak gimana tuh Pak munculnya? Nah, buat yang penasaran, kita simak berikut ini. Bilangan Fibonacci di alam semesta seperti apa sih? Nah, pertama kita akan bahas dulu Fibonacci kelahiran kelinci ya. Jadi ini memang awal mula bagaimana si Bapak Fibonacci ataupun Leonardo da Pisa mendapatkan angka ini ya. Ternyata ketika dia meneliti ya angka kelahiran kelinci, itu yang terjadi seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana sih cara Fibonacci, bagaimana sih kelahiran kelinci prediksi menurut Fibonacci? Nah, mungkin buat teman-teman yang masih bingung, biasanya kan kita kalau mau menghitung populasi kasarnya pakai matematika tinggal gini aja ya. Oke, ada 2 pasang nih ya. Oke, 2 pasang nanti masing-masing beranak punya 2, jadi totalnya jadi ada 4 dikali 2 ya. Nanti dari 4 ini masing-masing kawin punya anak jadi 8. Nanti 8 orang ini nanti kawin semua jadi 16. Jadi kita ngitungnya pakai kuadratik ya. Nah, padahal ternyata angka kelahiran itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak menghitung pertumbuhan dan juga kematian ya. Nah, jadi dengan Fibonacci ini ternyata kita bisa memprediksi kelahiran kelinci itu seperti apa. Jadi di sini kita bisa tahu nih, bulan pertama kelincinya itu 2 ya, 1 pasang nih, 1 pasang. Lalu di bulan kedua kelincinya ini menjadi dewasa ya, nih, tumbuh dewasa. Lalu bulan ketiga akhirnya si kelinci ini melahirkan anak ya. Nih, jadi ada berapa nih? Ada 3 nih jadinya hitungannya ya tuh.
Yang si anak kecil ini hitungannya 1. Nah setelah itu nanti si pasangan yang sebelumnya itu melahirkan lagi ya, dapat anak lagi. Nanti si anak ini jadi gede. Nanti si anak yang gede ini jadi melahirkan anak lagi, dan seterusnya. Ternyata angka kelahiran kelinci dari bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, dan bulan 6 semakin lama ternyata sama dengan angka Fibonacci. Jadi dari yang pertama jumlah kelincinya itu 1, jadi naik jadi 2, jadi 3, 5, 8, dan seterusnya. Nah teman-teman bisa langsung menebak kan, di bulan ke-6 ada berapa? Ada 13. Bulan ke-4 ada berapa? 21. Bulan ke-7 ada berapa? Ada 44. Jadi ternyata dengan menggunakan Fibonacci ini kita bisa memprediksi kelahiran kelincinya bagaimana sih? Gitu. Ya, ini adalah salah satu contohnya. Nah, ternyata bukan cuma di kelinci kita bisa menemukan angka golden ratio Fibonacci. Tetapi bayangkan nih teman-teman, dari bentuk DNA kita ya. Dimana teman-teman kalau misalnya tahu di sini ukuran DNA kita itu seukuran 34 dan 21 angstrom ya. Angstroms itu apa sih? Itu kurang lebih 10 pangkat min 10 meter ya. Jadi kalau teman-teman cari Google bisa dicek sendiri. Itu sangat-sangat kecil ya, 10 pangkat min 10 itu. Nah, jadi ternyata kalau misalnya panjang DNA-nya ini kita bagi dengan lebar DNA 34 bagi 21, angka yang kita dapatkan adalah 1,618. Tuh bayangin ya. Loh, kok bisa cocok juga 1,618 dari mana nih? Apakah cuma itu saja? Tentu saja tidak. Ternyata masih banyak lagi ya, nggak cuma di DNA. Kita lihat contoh yang lainnya lagi. Pada mahkota bunga. Pada mahkota bunga ternyata kelopak-kelopak bunga atau mahkota bunganya itu ternyata mengikuti angka Fibonacci juga loh. Wah, ajaib ya. Jadi gini, jadi kalau misalnya kita lihat bunga-bunga di alam itu ada yang mahkotanya cuman 1, ada yang 2, ada yang 3, tapi nggak ada yang 4 nih. Teman-teman bisa cari sendiri ada nggak mahkota bunga yang itunya mahkotanya 4 ya, bukan daunnya ya, mahkotanya 4. Nggak ada teman-teman. Biasanya dia langsung loncat ke 5. Nih, langsung ke 5. Nah, setelah 5 ada nggak yang 6 dan 7? Nggak ada. Adanya langsung 8 mengikuti angka Fibonacci. Yang terus ada 9, 10, 11, 12 ada nggak? Nggak ada. Adanya langsung 13 si mahkota bunganya. Ada lagi kapan? 21, ada lagi 34. Wah, kok aneh ya gitu ya. Kok kita dengan menggunakan angka Fibonacci ini kita bisa mengetahui gitu jumlah-jumlah mahkota bunga yang ada di alam semesta ini. Yang anehnya kenapa sih alam semesta ini bisa ngikutin angka Fibonacci ya? Apakah ini kebetulan? Wah, jadi ini makin ajaib ya teman-teman ya. Nah, kita coba cek lagi apakah cuma di mahkota bunga? Ternyata enggak juga nih teman-teman. Kita bisa cek juga golden ratio di ranting-ranting pohon ternyata. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kita bisa biasanya kan pertumbuhan ranting pohon itu seperti apa sih? Ya kayak gini nih ya misalnya ya. Pertama kan dia tumbuh batangnya dulu ya. Udah gitu dia akan bercabang jadi 2. Nah mungkin secara logika ketika kita membayangkan, oke, kalau misalnya dia bercabang lagi, bercabangnya akan seperti apa? Mungkin jadi seperti ini nih, 2, ini 2. Nah ternyata cabang pohon juga nggak seperti itu ya. Jadi dia ternyata ada yang bercabang, ada yang bercabang 2, ada yang tetap. Lalu ada yang tetap, ada yang bercabang 2, ada yang bercabang 2 juga. Dan terus seperti ini, mengikuti seperti ini ya teman-teman. Jadi ternyata setelah kita telusuri sampai atas ya, kalau kita hitung jumlah ranting pohonnya di setiap levelnya, dari level 1, dari ada satu apa sih namanya, satu cabang, 2, 3, 5, 8, 13 dan 21. Ujung-ujungnya tetap mengikuti angka Fibonacci. Wah, aneh banget ya. Kok bisa gitu ya? Ada lagi. Jadi nggak cuma di ranting pohon nih. Kita lihat lagi contoh lainnya ya. Ternyata Fibonacci itu bukan cuma ada di pohon, bukan cuma ada di kelinci ya, bukan cuma ada di hewan dan di DNA, tetapi ada juga di tubuh kita nih, yang paling gampang di tubuh manusia. Misalnya kita lihat dari muka kita. Sekarang mungkin teman-teman kalau mau coba juga boleh, bisa diukur nih jarak antara dagu ke bibir sampai dagu ke ujung hidung. Ini kalau misalnya dibagi nih ya, jarak yang panjang dibagi jarak yang pendek, pasti akan mendapatkan 1,618. Golden ratio lagi ya. Kita coba lagi. Jarak antara dari dagu ke hidung sampai dari hidung ke dahi ya, ke paling atas, kalau teman-teman bagi adalah 1,618.
1,618. Wow, ya. Ada lagi nggak? Ada lagi. Jarak antara bibir dan juga jarak antara mata ya. Lebar bibir dan juga jarak antara lebar mata. Kalau dibagi nih yang panjang dibagi yang pendek, dapat 1,618. Wow. Ada lagi nih, ini juga sama ya. Jarak antara dari dagu ke bibir dan dari ini ya, apa sih ini namanya, kuncup mulut kita ya, yang di atas dari bawah hidung sampai ke bibir. Itu ternyata kalau dibagi yang panjang bagi yang pendek itu dapat 1,618. Wah, ajaib ya teman-teman. Gila, ini kok angka ajaib bener ya. Dari mana nih? Bahkan kalau dibalik kan pendek bagi panjang jadi 0,618 ya, jadi sama aja ya. Nah, bukan cuma di muka teman-teman, tetapi ada juga di tubuh manusia. Nah, di mana di tubuh manusia? Kita bisa lihat nih jarak antara dari pusar ke bagian bawah kaki dibagi dengan jarak antara tangan, dari tangan nih sampai ke paling bawah nih. Itu ternyata 1,618 teman-teman. Gila ini ya. Ada lagi nih, jarak antara dari pusar ke kaki sampai dari pusar ke kepala, teman-teman bisa hitung sendiri. 1,618 juga kalau dibagi. Atau kalau dibaginya terbalik, pendek bagi kecil, pendek bagi panjang ya 0,618. Ada lagi nih, tangan nih sekarang, bukan cuma kaki-kakian dong sekarang. Tangan nih, jarak antara lengan yang pendek ini dengan yang panjang yang sampai ke tangan kita, itu ternyata kalau dibagi juga dapat 1,618. Ini juga jari kita ya, bukan cuma kaki, nggak cuma tangan, tapi jari kita. Kalau dibagi nih, ini kan ada yang bagian yang panjang dan ada bagian yang pendek. Ini kita bagi aja yang panjang, bagi yang pendek. Jadi berapa? 1,618 juga. Wow, gila ya. Jadi ternyata Fibonacci itu lekat banget dengan badan kita. Kita semua dibikin dari Fibonacci nih. Ya, ini emang luar biasa ya. Nah, sekarang kita udah tahu nih keluar biasaannya dari si deret Fibonacci ini ya. Baik di tubuh manusia, di muka manusia, di hewan, di DNA, dan juga di ranting pohon. Dan masih banyak lagi ya, di mahkota bunga, semuanya ada. Nah, sekarang kita kan mau belajar trading. Tentu saja kita ingin tahu nih, kalau gitu kalau Fibonacci luar biasa, bagaimana cara kita menggunakannya di stock market atau di forex atau di market. Nah, jadi ada caranya ternyata teman-teman ya. Bagaimana cara kita menggunakan angka ajaib ini untuk bisa trading di market? Kenapa? Karena ternyata perilaku manusia ketika membeli dan menjual misalnya forex, mata uang, ataupun di market, itu ternyata ada pola Fibonacci-nya juga. Gila ya. Nah, kita lihat yang ini. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, di mana kita akan membahas penggunaan bilangan Fibonacci di market forex ya. Gimana sih caranya? Nah, kita akan masuk. Jadi Fibonacci itu bisa kita gunakan untuk dua hal ya. Yang pertama adalah untuk memprediksi koreksi. Buat teman-teman nih yang bingung nih, aduh Pak, ini lagi trennya naik nih, gimana caranya kita melakukan pembelian? Apakah saya harus langsung beli atau saya harus tunggu koreksi dulu sampai turun dulu? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang pastinya kan bagusnya kita menunggu koreksi dulu ya. Jangan langsung beli ketika dia benar-benar naik, nanti kita malah beli di atas lagi. Nah, untuk melihat sampai seberapa jauh koreksinya, kita bisa menggunakan ini teman-teman ya, area inverse golden ratio. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kan ada angka 0 sampai 1 ya. Nah, angka 0 sampai 1 itu adalah panjang kenaikannya. Seperti ini nih, kenaikannya. Nah, kalau misalnya dia turun, tentu saja nggak mungkin lebih panjang daripada kenaikan ini dong. Kalau misalnya dia koreksi sebutannya ya, bukan berubah tren. Nah, pertanyaannya koreksinya sampai mana? Koreksinya umumnya itu yang paling biasanya yang paling oke, itu adalah turun sampai ke area inverse golden ratio Fibonacci. Ya, di sini. Jadi setelah nyampe ke area inverse golden ratio Fibonacci, kita bisa melakukan pembelian di sana. Dan akhirnya harganya akan melanjutkan kenaikan kembali. Seperti itu. Ini adalah contoh yang untuk memprediksi koreksi sampai mana kita bisa langsung beli di sana. Oke, sekarang kita akan masuk ke penggunaan yang kedua, yaitu Fibonacci untuk memprediksi kelanjutan kenaikan atau penurunan ya. Kalau yang misalnya nih teman-teman, sekarang kan tadi kan sudah naik terus koreksi kan, terus dia naik lagi, ya nggak? Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana tuh caranya memprediksi kenaikannya sampai berapa? Nah, ternyata kita bisa menggunakan area golden ratio antara 1,68 sampai 2,68 ya.
Dimana kalau teman-teman lihat kan ini udah jelas angka 1,618 ini golden ratio ya. Biasanya sih sampai 2, tapi maksimal banget di 2,618. Nah, jadi cara penggunaannya adalah seperti ini. Ketika dia melanjutkan kenaikan dan koreksi seperti ini, kita bisa tarik Fibonacci-nya 0 sampai 1-nya dari koreksi. Oke, koreksinya kita ukur. Setelah itu akan muncul angka-angka seperti ini. Nah, kita targetnya adalah take profit di area golden ratio ya. Kita bisa start di 1,618 ataupun kalau kita mengincar yang paling tinggi juga boleh 2,618. Ya, itu adalah batas maksimalnya. Jadi teman-teman udah tahu nih, oh area take profitnya di sini ternyata. Gitu ya. Jadi kita udah tahu nih dua cara penggunaannya, untuk memprediksi koreksi dan juga untuk memprediksi kelanjutan atau kenaikan penurunannya ya. Oke, nah sekarang kita coba langsung lihat kalau misalnya kita praktekkan di real market itu kurang lebih seperti apa. Jadi teman-teman bisa lihat, bayangkan seperti ini. Ini gambarannya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan ada kenaikan ini teman-teman nih. Naik, ya nggak? Ini ada kenaikan. Terus, karena kita lihat trennya lagi naik, pertanyaannya adalah dia turun sampai ke harga berapa? Ya nggak? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya lanjutkan ya. Ketika dia turun, area 0,6 dan 0,5 ini adalah area inverse golden ratio. Dan ketika harganya menyentuh area inverse golden ratio, bisa dilihat nih ya, ini udah nyampe 0,5 lebih dikit aja ya. Dia harganya langsung naik ke atas. Luar biasa ya si Fibonacci ini ya. Apakah selalu akurat? Tentu saja nggak selalu akurat ya. Tapi bisa dijadikan acuan untuk melakukan open di mana nih teman-teman. Ya, dengan cara yang sangat-sangat simpel. Kita coba cari lagi ya nih teman-teman. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi dia naik seperti ini, lalu turun, memantul di area inverse golden ratio. Set, naik, dan kita bisa mendapatkan cuan di sana. Kita coba lihat lagi ya yang berikutnya. Berikutnya ya, nah ini. Nah, sekarang kita coba lihat kenaikan yang berikutnya. Ini sudah naik ya, dia sudah naik ke atas, lalu dia koreksi lagi, bener ya. Ini adalah area inverse golden ratio-nya, ini adalah kenaikannya. Nah, sekarang kita tinggal tunggu melakukan pembelian di titik koreksinya, di area inverse golden ratio. Turun. Nah, di sini kita bisa melakukan pembelian dan ternyata dia naik tuh. Lihat nih, bayangin nih, tuh lihat teman-teman nih. Dia kena di area inverse golden ratio, rasanya susah banget tembus ke bawah. Dia akhirnya malah lanjut naik lagi. Jadi ini memang adalah area pembelian yang luar biasa ketika kita menunggu retracement ya teman-teman. Selanjutnya lagi nih teman-teman. Nah, ini juga ada kenaikan. Kita lihat ini adalah area inverse golden ratio, dan kalau kita lihat di sini harga naik dan turun. Nah, kalau kita lihat di sini walaupun dia akhirnya malah ke bawah ya, karena kan kita kan prediksinya ini adalah koreksi, tapi ternyata dia justru pembalikan tren ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini nih, setiap kena area inverse golden ratio pasti ini akan jadi support yang kuat, dimana dia harganya mantul dulu nih ke atas. Nah, tetapi memang kalau misalnya trennya memang berubah, ya udah berarti memang harganya jadi akan turun. Nah, teman-teman bisa di BEP kan, atau misalnya ya udah nggak apa-apa kita setting SL aja seperti itu ya. Karena kan kita menggunakan area inverse golden ratio ini dengan asumsi bahwa trennya masih naik. Trennya masih naik dan kita menunggu koreksi, bukan berubah tren ya. Oke, jadi memang Fibonacci ini penggunaannya untuk memprediksi kelanjutan kenaikannya atau koreksinya sampai berapa ya. Oke, jadi itu adalah cara penggunaan yang pertama, di mana kita menggunakan area inverse golden ratio atau untuk memprediksi koreksi. Nah, sekarang kita bisa menggunakan yang satu lagi ya teman-teman. Kita bisa menggunakan Fibonacci untuk melihat kenaikan atau kelanjutan, atau biasa disebut Fibonacci extension. Nah, seperti ini, area golden ratio-nya adalah di atas, dan kalau kita lihat di sini, dia kan harganya naik, turun. Nah, setelah itu kan dia naik lagi nih. Nah, setelah terjadi kenaikan dan koreksinya sudah habis, kita bisa tahu nih take profitnya di mana. Di area golden ratio. Kita bisa start take profit di 1,618, atau kalau misalnya ingin take profit lebih tinggi lagi biasanya di 2,618. Tapi kalau yang saya saranin nggak usah rakus-rakus, 1,618 juga cukup deh. Kalau nggak sampai ke tengah-tengahnya aja, biasanya di sini ada angka 2 ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, coba kita lihat prediksi kelanjutan kenaikan yang berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat juga ini adalah koreksinya ya. Ini koreksinya, dan kenaikannya bisa kita prediksi menggunakan golden ratio Fibonacci itu. Pakai Fibonacci extension sampai ke sini nih teman-teman.
Tuh. Ya, kalau kita lihat setelah harga mencapai ke harga yang di atas ini, ya udah masuk ke area golden ratio, tiba-tiba dia melemah dan akhirnya harganya turun jauh, teman-teman. Gitu ya. Jadi cara penggunaannya sangat simpel. Kita bisa menggunakan si Fibonacci extension ini ataupun Fibonacci retracement untuk memprediksi koreksi ataupun kelanjutan kenaikan atau penurunan ya. Nah, dengan catatan kita harus udah tahu trennya. Trennya itu misalnya lagi tren naik, ya udah berarti kita bisa gunakan ini. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba berubah tren, memang Fibonacci ini kelemahannya di situ. Ketika terjadi perubahan tren, berarti prediksinya jadi tidak akurat. Kita harus lihat lagi trennya seperti apa. Itulah materi kelas Fibonacci yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman suka dengan kelas seperti ini. Dan kalau teman-teman suka dengan kelas seperti ini, jangan lupa like videonya, share ke teman-teman, dan juga subscribe channel ini supaya saya bisa membuat konten-konten edukasi kelas trading seperti ini lagi. Oke, sampai situ dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.